Bagi banyak orang, rumah bukan cuma soal bangunan. Rumah adalah tempat pulang, tempat seseorang membangun hidup, membangun keluarga, dan merasa sudah punya sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Tapi di balik impian punya rumah, ada satu hal yang sering terlupakan. Bukan hanya DP, bukan cicilan, bukan cuma sekedar biaya notaris, tapi pajak. Salah satunya adalah BPHTB. Apa itu BPHTB? Saat seseorang ingin beli rumah, biasanya yang pertama dihitung adalah harga rumahnya. Berapa uang mukanya, berapa cicilan per bulan, berapa lama tenor KPR-nya, dan apakah penghasilan kita cukup untuk membayar semua itu. Tapi dalam praktiknya, membeli rumah tidak berhenti di harga jual. Ada biaya administrasi, ada biaya notaris, ada biaya balik nama, ada asuransi, dan ada pajak yang juga harus disiapkan. Salah satunya, pajak penting dalam transaksi properti adalah BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Masalahnya, pajak ini sering baru disadari ketika proses transaksi sudah berjalan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, BPHTB muncul ketika ada peralihan hak. Misalnya, karena seseorang membeli rumah, membeli tanah, menerima hadiah, menerima warisan, atau mendapatkan hak atas bangunan melalui transaksi tertentu. Dalam konteks pembelian rumah, BPHTB biasanya menjadi salah satu kewajiban yang perlu diselesaikan sebelum proses administrasi seperti balik nama sertifikat dapat berjalan. Jadi, BPHTB bukan pajak yang muncul karena kita punya rumah setiap tahun. Kalau pajak tahunan rumah itu lebih dekat dengan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Sedangkan BPHTB muncul karena adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sederhananya, ketika hak atas rumah atau tanah berpindah kepada pembeli, disitulah BPHTB menjadi relevan. Supaya lebih mudah dipahami, kita pakai contoh sederhana. Misalnya, ada seseorang membeli rumah dengan harga 500 juta rupiah. Dalam perhitungan BPHTB, ada nilai yang disebut NPO PTKP, yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Anggap saja dalam contoh ini NPO TKP-nya sebesar 80 juta rupiah, maka perhitungannya adalah harga rumah 500 juta rupiah dikurangi 80 juta rupiah, hasilnya 420 juta rupiah. Lalu angka tersebut dikalikan tarif BPHTB misalnya 5%. Maka BPHTB yang harus disiapkan adalah sebesar sekitar 21 juta rupiah. Angka ini belum termasuk biaya lain seperti notaris, administrasi, balik nama, dan biaya yang berkaitan dengan proses KPR. Jadi kalau dari awal seseorang hanya menghitung DP dan cicilan, biaya seperti ini bisa terasa cukup mengejutkan. BPHTB sering terlupakan karena banyak orang melihat pembelian rumah hanya dari sisi harga utama. Padahal transaksi properti adalah proses yang melibatkan banyak komponen. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli, ada notaris, ada bank jika menggunakan KPR, ada proses administrasi, dan tentu ada kewajiban pajak. Di titik ini, literasi pajak menjadi penting karena pajak bukan hanya urusan perusahaan besar atau orang yang sudah punya bisnis. Pajak juga hadir dalam keputusan hidup sehari-hari, termasuk saat seseorang ingin beli rumah. Ketika calon pembeli tidak memahami biaya pajak dari awal, perencanaan keuangan bisa kurang tepat. Yang awalnya merasa budget sudah aman, ternyata masih harus menyiapkan dana tambahan. Dari sini kita bisa melihat bahwa BPHTB bukan sekadar istilah dalam perpajakan ya. BPHTB berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, terutama bagi mereka yang sedang merencanakan pembelian rumah pertama. Rumah sering dianggap sebagai pencapaian besar dalam hidup. Tapi pencapaian itu akan lebih aman jika disertai pemahaman yang cukup tentang biaya dan kewajiban yang menyertainya. Dengan memahami BPHTB, seseorang bisa menghitung kebutuhan dana lebih realistis. Bukan hanya siap membeli rumah, tapi juga siap menyelesaikan proses hukumnya dengan benar.
Dari materi ini, kita bisa memahami bahwa BPHTB adalah pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan. BPHTB biasanya juga muncul dalam transaksi seperti jual beli rumah, hibah, warisan, atau peralihan hak lainnya. Perhitungannya juga tidak langsung dari harga rumah, tetapi dikurangi terlebih dahulu dengan NPOTKP sesuai ketentuan daerah, lalu dikalikan dengan tarif BPHTB yang berlaku. Jadi BPHTB penting dipahami karena berpengaruh langsung terhadap total biaya pembelian properti. Dengan kata lain, saat membeli rumah yang perlu dihitung bukan hanya harga, DP, dan cicilan, tetapi juga pajak yang menyertai proses peralihan haknya. Saya Angga Prasetya dari program Studi Manajemen. Terima kasih.